Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makhluk ini misalnya tidak dapat terbang. Ini merupakan salah satu ukuran atau batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia tidak mampu melampauinya kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan satu alat. Namun, akalnya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu dilampaui. Di sisi lain, manusia berada di bawah hukum-hukum Allah, sehingga segala yang kita lakukan pun tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah mempunyai kadar dan ukuran tertentu. Hanya saja, karena hukum-hukum tersebut cukup banyak dan kita diberi kemampuan memilih atau tidak, sebagaimana matahari dan bulan misalnya, maka kita dapat memilih yang mana di antara takdir yang ditetapkan Allah terhadap alam yang kita pilih. Api ditetapkan Allah panas dan membakar. Angin dapat menimbulkan kesejukan atau dingin. Itu takdir Allah. Manusia boleh memilih api yang membakar atau angin yang sejuk. Disinilah pentingnya pengetahuan dan perlunya ilham atau petunjuk ilahi. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, jangan Engkau biarkan aku sendiri dengan pertimbangan nafsu akalku saja, walau sekejap. Para pendengar, ketika di Syam terjadi wabah, Umar bin Khattab yang ketika itu bermaksud berkunjung ke sana membatalkan rencana beliau, dan ketika itu tampil seseorang bertanya, "Atafiru min qadrillah?" Apakah Anda lari? Apakah Anda menghindar dari takdir Allah? Sahabat Umar menjawab, "Afiru min qadrillah ila qadrillah." Saya lari, saya menghindar dari takdir Allah kepada takdirnya yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikian juga ketika Imam Ali karramallahu wajhah sedang duduk bersandar di satu tembok yang ternyata rapuh. Beliau pindah ke tempat lain. Beberapa orang di sekelilingnya bertanya,
seperti pertanyaan di atas. Jawaban sahabat Ali karamallahu wajhah sama intinya dengan jawaban Khalifah Umar bin Khattab. Rubuhnya tembok, berjangkitnya penyakit adalah berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dan bila seseorang tidak menghindar, ia akan menerima akibatnya. Akibat yang menimpanya itu juga adalah takdir. Tetapi bila ia menghindar dan luput dari mara bahaya, maka itu pun takdir. Bukankah Allah Ta'ala telah menganugerahkan manusia kemampuan memilah dan memilih? Kemampuan ini pun antara lain merupakan ketetapan atau takdir yang dianugerahkannya. Jika demikian, manusia tidak dapat luput dari takdir yang baik maupun buruk. Tidak bijaksana jika hanya yang merugikan saja yang disebut takdir, karena yang positif pun takdir. Yang demikian merupakan sikap tidak mensucikan Allah serta bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu harus percaya kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Dengan demikian menjadi jelaslah para pendengar yang dirahmati Allah, kiranya bahwa adanya takdir tidak menghalangi manusia untuk berusaha menentukan masa depannya sendiri sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian menjadi jelaslah kiranya bahwa adanya takdir tidak menghalangi manusia untuk berusaha menentukan masa depannya sendiri sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.